Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekanku semuanya. Apa kabar di hari ini? Tetap ceria, tetap senang, tetap hati kita menyatu dengan ternak kita, ya. Di hari ini, hari Jumat, tentunya hari yang penuh berkah. Hari penghulu dari segala hari, yaitu hari raya bagi kaum umat Islam. Sebentar lagi, 1 jam lagi kita ke masjid sholat Jumat, ya guys. Baik, rekan-rekanku semuanya, selamat datang di channel saya di Edi Puyuh Jambi tentunya. Yang masih penasaran, Pak, katanya mengupas tuntas tentang permasalahan puyuh. Ya, kalau bisa, kalau ndak bisa ya sudah, kita cari yang lain kan gitu. Jadi rekan-rekanku semuanya, mungkin kami sapa dulu yang ada di Kalimantan Pangkal Embun, yang ada di Sungai Ayak, yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, semuanya. Yang ada di Sabang sampai Merauke, yang ada di Jombang, Jember, Lamongan, kemudian ada di agak ke timur kita di NTB, ada Ibu Dara di sana, tapi masih ada di Taiwan. Kapan balik? Nah, tuh rencana kalau mau balik beliau mau ternak puyuh guys. Nah, itu terus. Kemudian yang ada di Sulawesi, ada di Bulukumba, ada di NTT ya, NTT kemarin ada yang masuk ternyata. Nah kemudian yang ada di Jawa Barat, rekan-rekanku semuanya. Di Jawa Barat ada Tio Prasetyo ada di Bandung, kemudian Jajun Channel juga ada di Sukabumi, dan juga Serang, Tangerang, Banten ya semuanya. Yang ada di Lampung rekan-rekanku, apa kabar di hari ini? Sang bumi ruai jurai. Ya, bumi Lampung yang indah dan subur selalu. Yang ada di Palembang terutama di Prabu Mulih, yang ada di Pendopo, yang ada di mana ya? Kemarin masuk itu kalau nggak salah dari Pagaralam. Nah, Pagaralam ini kabupatennya dingin ya di situ ya, dingin. Mau sayuran di situ ya, kebun kopi, kebun teh di situ. Kemudian yang ada di Jambi, halo apa kabar rekan-rekanku semuanya. Saya sering menginstruksikan kalau rekan-rekan mau berkunjung ke kandang saya, mau belajar ya, yang pemula yang ada di wilayah Jambi ya, hari Sabtu dengan Minggu saja, jangan hari kerja. Kalau hari kerja kita masih ya disibukkan dengan kerjaan masing-masing ya tentunya ya. Nah kemudian yang ada di Riau, apa kabarnya? Ada di Riau, malam tadi sudah ngubungi. Oke, telur sudah sampai ya, terima kasih. Nanti saya tunggu informasi perkembangan selanjutnya, apakah indukan itu maunya kemana. Terima kasih yang ada di Tanjung Pinang ya, Kepulauan Riau sudah hadir juga. Baik rekan-rekanku, ini serius kita hari ini, serius bro. Jangan serius beneran, kita sambil agak bergurau ya. Bukan berarti saya yang paling pinter, di subscribe dulu rekan-rekan yang belum subscribe. Bukan berarti saya yang paling pinter, yang paling menguasai ternak puyuh, tidak. Di sini ya kita mencoba sambil kita menghibur diri, sambil kita menghibur ternak kita ya. Ternak perlu dihibur ya, jangan stres. Kalau kita kan nggak stres kan perlu hiburan kan, tentunya seperti itu. Jadi kita rileks saja dalam penanganan segi permasalahan puyuh. Karena apa? Karena kalau kitanya juga nggak rileks, kitanya juga stres, kitanya juga banyak pikiran, kitanya kusut, ya puyuh ikut kusut kawan. Ya kalau memang ada masalah kita cari solusi, kita tenangkan dulu hati kita, pikiran kita tenangkan dulu. Masalahnya yang kemarin kita bahas, Pak, telurnya kelewat besar. Akhirnya apa? Banyak yang mati, anusnya gosong. Kan ada kemarin di video saya yang saya buatkan. Permasalahannya seperti apa? Kalau memang mengadu masalah dengan saya, terus terang saya kejar dulu. Saya banyak pertanyakan dulu, pakannya apa, kemudian bibitnya sudah berapa bulan ya, karena kita perlu mengkaji di situ. Kita mau cari permasalahannya dulu. Kalau sudah ada permasalahan, nanti kita carikan solusinya seperti itu. Kalau kemarin kita membahas tentang telur yang terlewat besar-besar karena pakannya di loss, karena menggunakan pakan pabrikan, ternyata di loss. Loss dol pokoknya. Nah, sekarang ini kita hadir ada, saya nggak tahu namanya, dia datang ini kalau tidak salah hanya menggunakan kode saja 117. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, apakah ada cara mengatasi telur puyuh yang kecil-kecil? Nah ini guys, kalau kecil-kecil di daerah Jawa kita kan jualnya kan per kilo ya.
Kalaupun memang itu tidak standar ya, mungkin ya penjual ya, pembeli ya agak konflik ya. Kalau kemarin kita bahas telurnya besar-besar. Sekarang kita bahas telurnya kecil-kecil. Ya, memang serba salah memang. Ternak salah, nggak ternak salah kan gitu. Sudah modal habis banyak, ternyata nggak ketemu Pak. Gimana Pak? Nah ini karena dari awal yang belajar ke sini sering saya sarankan, jangan terburu-buru ambisi kita memelihara banyak dulu. Perlu waktu kawan. Perlu waktu, perlu kesenjangan ya. Perlu step by step. Kita perlu kenal dengan puyuh, kita perlu kendala belajar masalah ya. Ya Pak, kalau masalah itu pasti ada masalah. Kalau rugi itu pasti ada rugi. Rugi dulu baru kita maju. Salah dulu baru kita benar gitu kawan. Jadi kalau memang sudah salah ya sudah. Sudah berhenti sajalah, kita nggak mau lagi ternak. Ya kita bertahan saja. Ya makanya seringkali saya sarankan kalau untuk kita mengawalinya itu ya kita sedikit aja dulu dah, untuk pembelajaran dulu, untuk sampingan dulu. Kalaulah memang kita kenal betul cara-caranya, ya terserah. Mau 50.000 aja, mau 50.000 ternak ya terserah ya. Mau 100.000 ternak ya terserah gitu. Jadi masuk ke pertanyaan tadi. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, apakah ada cara mengatasi telur puyuh yang kecil-kecil? Ini nggak tahu dari mana, nggak mau sebut nama, asal itu nggak tahu, kita juga bingung juga ya. Di sini saya tanya kembali, umur berapa bulan? Terus pakan pabrikan atau pakan ngaduk sendiri? Ya setiap kali penanya ya saya tanya balik biar kita ada biar kita ada obrolan lah di kolom komentar ini. Kalau saya nggak tanya balik ya kita macam mana tahu permasalahannya gitu loh. Umurnya kalau sama saya sudah 4 bulan Pak. Saya ambil puyuh umur 1 bulan. Pakannya adukan. Nah ini ketawanya di sini. Jadi kalau 4 bulan dengan dia 1 bulan, 5 bulan, harusnya ini adalah masuk masa-masa subur, masa-masa yang bagus. Tetapi kenapa telurnya kecil-kecil? Ini yang menjadi permasalahan. Baik, ini tadi kita coba mengarah ke pakan adukan ya. Kalau ini kan telurnya kecil ya. Ini biasanya terjadinya telur kecil itu kalau baru-baru belajar ya. Ini coba, ini telur kecil ya, ini baru-baru belajar, tapi kan paling nggak lama, seminggu tuh sudah normal. Kalau ini kita nyatakan memang ini kecil, ada lagi yang di atas dia, kakaknya dia. Nah, ini rombongan dia nih ya. Jadi kita perhatikan dulu di sini, telurnya kecil, ini ketumbur ini ya besar dia ya. Ini kena ini juga ya besar dia. Yang ini yang kecil, ini kecil gitu. Jadi gini, terjadinya telur kecil itu biasanya telur yang ada di dalam ini drop dulu. Puyuh itu drop dulu beberapa hari, kemudian mungkin dia kurus, nggak kehabisan, nggak dapat makanan ya. Jadi kalau ada yang drop, biasanya sih sebenarnya kalau kita mau ternak itu harus rajin nyortir memang. Kalau memang ada kendala kita sortir. Kenapa tidak betelur? Isi kandang ini 25, kok betelurnya hanya 10 ya kita sortir. Yang sisanya kita pisahkan, yang betelur biarlah di sini, yang betelur, yang nggak betelur kita genjot pakai pakan. Nah, kembali ke pertanyaan ini tadi, telurnya kecil-kecil Pak, itu sudah berjalan berapa bulan saya juga nggak tahu. Tetapi saya melihat, kalau pendapat saya pribadi ya, kalau pendapat boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan juga silahkan digali informasi dari mana-mana, silahkan, nggak apa-apa untuk perbandingan. Kalau untuk saya pribadi itu pendapat saya itu dari pakan Pak. Karena apa? Pakannya pakan adukan. Ya sering kali saya sampaikan, kalau kita mau mengaduk pakan, kalau kita menggunakan pakan adukan, itu jangan dulu semuanya. Taruhlah testimoni kita satu kandang ya, satu koloni, atau jangan semuanya lah intinya gitu, atau 50 dulu. Nanti respeknya seperti apa, selama 1 bulan kita uji coba seperti apa. Andai kata cocok dengan pakan adukan kita, yaitu tadi kita lanjut terus gitu loh. Nah kalau sudah kita lanjut 1 bulan ternyata telurnya kecil-kecil, ini jelas Pak, besar kemungkinan ini kekurangan nutrisi Pak.
kekurangan nutrisi, kekurangan gizi. Ya, kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin. Boleh dicoba, mungkin Pak, pertahankan dulu aduan itu. Kita menggunakan Medi-X puyuh coba. Ada itu Medi-X khusus puyuh petelur, itu ada. Itu biasanya untuk dongkrak vitamin, itu biasanya itu ada. Telurnya kecil-kecil, itu bisa juga itu. Dosisnya itu kalau nggak salah 10 miligram itu 1 liter ya, kalau nggak salah ya. 10 miligram. Itu 1 liter kalau nggak salah loh, itu kalau nggak salah. Medi-X berkemungkinan tadi disapu ya. Contohnya, adalah itu di toko-toko pakan itu ada ya. Kasih Medi-X dulu coba. Kita menggunakan air minum dulu Medi-X itu selama 3 hari dulu berturut-turut. Ya 3 hari bukan 4 ya, ini 3. 3 hari berturut-turut. Nah, selama 3 hari berturut-turut itu nanti kita lihat dia. Karena apa, Pak? Kita melakukan perubahan hari ini. Ya, kita melakukan perubahan hari ini. Artinya, mungkin kita hari ini kita pakai Medi-X itu tadi, kita tambahi vitamin itu tadi. Tapi ternyata hari ini juga telurnya belum kecil, telurnya belum besar ya, jelas Pak. Belum ada reaksinya. Tunggu 3 hari, 4 hari, kita lihat reaksinya. Jangan langsung spontan, "Woi, Pak Edi ini sudah saya kasih Medi-X hari ini, kok hari ini telurnya malah tambah kecil." Bukan hari ini respeknya, Pak. Bukan hari ini timbul bukan hari ini, bukan spontan langsung dia itu merubah dirinya itu untuk mengeluarkan telur besar-besar, itu bukan sekaligus seperti itu ya. Jadi makanya saran saya di 3 hari berturut-turut dulu, coba di 3 hari berturut-turut kita menggunakan vitamin dulu Medi-X ya di air minumnya itu. Nah, kemudian kita tengok reaksi dia. Andai kata itu kalau nggak salah cuman 20.000 kok Bang, cuman 20.000, murah lah itu. Andai kata dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari tidak ada perubahan, ya tidak ada perubahan, itu kembali lagi pakan ini ditakar atau dilos. Kita menggunakan pakan adukan, ya ditakar atau dilos. Kalau kita menggunakan pakan adukan, itu sebaiknya agak dilebihkan. Karena apa? Nutrisi pakan kita mengaduk dengan pakan pabrikan itu berbeda jauh. Karena apa? Terkadang kita itu memperkirakan, mungkin belajarnya lihat di Google ya, jagung proteinnya berapa. Karena kan kita nggak mengujinya. Kalau pabrik pasti diuji, gitu loh. Pabrik itu kan serat kasarnya sekian, proteinnya sekian, lemak kasar sekian, terus fosfatnya sekian. Itu kan kalau pabrik itu kan pasti diuji dulu. Kalau kita kan nggak punya alat mau nguji, hanya kira-kira, gitu. Andai kata memang masih kita menggunakan Medi-X itu tadi masih juga, belum besar juga, itu sebaiknya adukan kita kaji kembali. Apakah perlu kita tambahkan konsentrat ataukah perlu kita tambahkan jagung di antara dua itu? Apakah perlu kita tambahkan konsentrat, apakah perlu kita tambahkan jagung? Ya. Itu dua kemungkinan seperti itu. Kalau memang perlu penambahan, karena gini, kalau untuk puyuh ini kan memang protein dia itu kan yang dibutuhkan 17 sampai di 20%. Itu proteinnya. Tapi kan serat kasar, lemak kasar kan kita kan nggak ada ngitung di situ. Hanya menghitung protein saja, ya. Jadi kalau kita mau menghitung lemak kasar, fosfornya, ya itu kita nggak punya alat kawan. Itu harus di labor, itu harus ada alatnya khusus memang untuk menimba seperti itu. Nah, rekan-rekanku semuanya, mungkin dari situ agak sedikit jelas ya. Jadi gini, pertama tadi coba kita pakai Medi-X puyuh, itu ada vitamin untuk minuman dia yang memang itu mendongkrak telur. Telurnya itu memang bagus-bagus. Kemarin kan saya ke tempat Pak Mahmud yang ada ngaduk pakan itu kan, pakan adukan. Ternyata dia menggunakan pakan adukan itu nggak bertelur. Tetapi setelah dia menggunakan air minum yang pakai Medi-X itu ternyata dia bertelur. Nah, kemungkinan dari situ kekurangannya nutrisi itu tadi, gitu loh Bang. Kekurangannya nutrisi itu tadi. Bertelur dia, tetapi dia kecil ya. Itu makanya saya simpulkan itu kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, kan gitu. Jadi sebaiknya kita tambahkan vitamin itu tadi dari Medi-X itu tadi ya. Silakan saja di-scroll ke bawah video saya, di situ ada adukan Pak Mahmud, dan Pak Mahmud juga menggunakan Medi-X karena kemarin waktu menggunakan adukan dia itu nggak bertelur ya. Jadi kemudian dia menggunakan Medi-X dan itu bertelur. Nah,
kemungkinan besar juga seperti itu Pak, yang ternyata kita menggunakan pakan adukan kok telurnya kecil-kecil, nggak mau besar ya, ya besar juga sih enggak ya, jadi serba salah ya. Kemarin bahas telur kelewat besar, sekarang bahas masalah telur kelewat kecil, jadi pusing. Tapi nggak apa-apa, coba kita pecahkan misteri yang ada di situ ya. Jadi gitu kawan-kawan ya. Kita menggunakan Medic dulu, coba pakai Medic dulu. Terus kemudian setelah itu kalau memang tidak ada reaksi, berarti kita mencurigai di situ adanya kekurangan protein. Hitung dulu, hitung awal, hitung ulang dulu, ataukah mungkin dedaknya mungkin sudah agak sedikit apa ya, kalau orang Jawa bilang sudah bau, sudah tengi gitu kan. Nah terus kemudian jagungnya mungkin kadar airnya terlalu tinggi atau seperti apa ya, kita kan nggak tahu. Namanya kita ngoplos dewe itu kan nggak pernah kita uji ya, ataukah kita beli pakan oplosan yang mungkin dari pabrikan atau mungkin dari seseorang, kan kita kan nggak tahu ya. Nah seperti itu dulu kawan-kawanku semuanya. Mohon maaf kalau penjelasan saya mungkin agak sedikit kurang ataupun mungkin saya terkesan menggurui ya. Di sini saya tidak berniat menggurui, karena kita sama-sama coba belajar dan mempelajarinya. Dulu masalahnya saya pernah pakai pakan adukan. Saya ternak ini sudah 8 tahun lebih ya, hampir 10 tahun. Dulu memang saya pernah menggunakan pakan adukan dan ada kendalanya di situ. Tapi kalau untuk sekarang saat ini karena bahan bakunya juga kalau kita kruskan, kita hitung dengan pakan adukan itu kurang lebih hanya selisih sedikit, makanya saya menggunakan pakan pabrikan. Ya, mungkin bisa dicoba rekan-rekanku, kawan-kawanku yang ada pertanyaan dari YouTube tadi. Ya, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah, mungkin yang sudah rajin nyimak. Terima kasih juga yang sudah komen. Terima kasih juga yang sudah bertanya di sini, dan terima kasih juga ada rekan sebagian juga ikut menjawabnya juga ya, terima kasih. Silakan saja kita saling berkoordinasi, kita saling membangun sesama peternak puyuh agar supaya kita sama-sama maju kawan ya. Bukan berarti channel saya ini untuk mengangkat bahwa saya menonjolkan saya pinter itu tidak. Enggak, saya nggak mau yang seperti itu. Kita sama-sama di sini, ajangnya kita sama-sama ya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.